Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara yang saya hormati, saya akan menerangkan sejarah ringkas Imam Syafi'i rahimahullah. Namun sebelum saya menceritakan terlebih dahulu, saya akan mengutarakan tentang percakapan antara Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, yaitu seorang sahabat ketika beliau hendak diutus ke Yaman menjadi mubaligh dan mufti. Ada sebuah hadis, yaitu an Mu'adz ibn Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atsahu ilal Yaman qala kaifa taqdi idza arada laka qada'un. Artinya dari sahabat Mu'adz ibn Jabal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu ketika mengutus ke Yaman, beliau bertanya kepada Mu'adz ibn Jabal, bagaimana caranya engkau memutuskan perkara yang dibawa ke hadapanmu? Kaifa taqdi idza arada laka qada'un. Qala aqdi bi kitabillah. Jawab Mu'adz, saya akan memutuskan menurut yang tersebut di dalam kitab Allah. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya, qala fa illam tajid fi kitabillah, kalau engkau tidak menemukan hal itu di dalam kitab Allah, terus bagaimana? Qala wa bi sunnatillah wa bi sunnati Rasulillah. Mu'adz menjawab, saya akan memutuskannya menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bertanya lagi, qala fa illam tajid bi sunnati Rasulillah wala fi kitabillah. Terus kalau memang di sunnah Rasul tidak ada, di kitabullah juga tidak ada, terus bagaimana? Qala ajtahidu ra'yi wala ahlu. Sahabat Mu'adz lantas menjawab, kalau memang seperti itu, pada ketika itu saya akan beristihad tanpa bimbang sedikit pun. Saya akan berijtihad tanpa ada bimbang sedikit pun. Itu jawab Mu'adz ketika suatu perkara hukumnya tidak ditemukan di hadis Rasul, di Al-Quran, maka kata Mu'adz adalah saya akan ijtihad tanpa ada bimbang sedikit pun. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu. Mendengar jawaban tersebut, Kanjeng Nabi meletakkan tangannya ke dada. Waqala, lantas beliau berkata, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yardu Rasulullah. Kanjeng Nabi mengatakan, semua puji bagi Allah yang telah memberi taufik utusan Rasulullah sehingga menyenangkan hati Rasulnya. Ini berarti Kanjeng Nabi meridhoi apa yang menjadi jawaban dari Mu'adz bin Jabal. Bismillahirrahmanirrahim.
sejarah ringkas tentang Imam Syafi'i. Yang pertama adalah mengenai tahun dan tempat lahirnya. Nama asli beliau Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Beliau diberi gelar, diberi alam kunyah, yaitu Abu Abdillah. Biasanya orang Arab itu mendahulukan gelar terlebih dahulu, kemudian baru nama, sehingga dikatakan Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i lahir di Gaza, yaitu bagian selatan dari Palestina pada tahun 150 Hijriah, yaitu pertengahan abad kedua Hijriah. Ada ahli sejarah mengatakan bahwa beliau itu lahir di Askolan, bukan di Gaza. Namun walaupun kedua pendapat tersebut itu kelihatannya berbeda, itu aslinya tidak berbeda, karena Gaza itu dahulunya adalah daerah Askolan. Gaza itu adalah dulunya daerah Askolan. Maka orang mengatakan Askolan, ya monggo, Gaza ya monggo. Wong dua-duanya itu ya sama saja. Kampung halaman Imam Syafi'i itu bukan Gaza, Palestina sebenarnya. Jadi Imam Syafi'i itu aslinya bukan orang Gaza, bukan Palestina, bukan, tapi Mekah, yaitu Hijaz. Karena dulu bapak dan ibu beliau itu datang ke Gaza untuk satu keperluan, akhirnya ayah dan ibunya itu pergi ke Gaza. Dan tidak lama kemudian Imam Syafi'i itu lahir berketepatan di Gaza. Namun aslinya itu adalah orang Mekah. Ketika Imam Syafi'i kecil, yaitu di Gaza, ayahnya meninggal dunia dan beliau akhirnya diasuh oleh ibunya. Ada satu sejarah atau catatan sejarah yang perlu digarisbawahi, bahwa ada dua kejadian yang sangat penting di sekitar kelahirannya Imam Syafi'i. Yang pertama yaitu sewaktu Imam Syafi'i dalam kandungan, ibunya itu pernah bermimpi sebuah bintang telah keluar dari perutnya dan terus naik melambung tinggi. Setelah bintang itu keluar dari perutnya, terus naik melambung tinggi. Kemudian bintang yang sudah melambung tinggi tersebut itu pecah, bercerai, nyebar, berserak menerangi daerah sekelilingnya. Ini ahli mimpi kemudian mentafsiri bahwa beliau Imam Syafi'i, bahwa beliau ibunda Imam Syafi'i akan melahirkan seorang putra yang ilmunya akan meliputi di seluruh jagat. Sekarang menjadi kenyataan bahwa ilmu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu memang memenuhi dunia. Bukan saja di tanah Arab, di Timur Tengah dan di Afrika, tapi juga sampai ke timur jauh, ke Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan lain sebagainya. Catatan yang kedua, sepanjang sejarah pada hari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dilahirkan, itu ada kejadian
yaitu meninggalnya dua tokoh ulama besar. Yang satu adalah di Baghdad, yaitu Irak. Yang satu adalah di Mekah. Yang di Baghdad yaitu meninggalnya Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Beliau adalah pembangun madhab Imam Hanafi, madhab Hanafi. Dan yang di Mekah itu yang bernama Imam Ibnu Jurayj Al-Maki. Beliau adalah seorang mufti Hijaz pada waktu itu. Kata orang dalam ilmu falsafat, hal ini adalah satu petunjuk pertanda bahwa anak yang lahir di hari ini akan menggantikan orang yang meninggal menggantikan di dalam keilmuan dan kepintarannya. Memang ternyata firasat itu akhir-akhirnya terbukti dalam kenyataan, yaitu Imam Syafi'i itu adalah seorang yang alim, seorang yang pintar, yang ilmunya adalah membumbung tinggi seperti halnya kepintaran dan keilmuannya kedua tokoh yang telah meninggal ketika beliau dilahirkan. Itu sekelumit yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti akan saya sambung dengan menerangkan tentang nasabnya Imam Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i kembali ke Mekah Al-Mukarramah dan lain-lain sebagainya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.